Hari ini kita akan teruskan tema kita. Ada sedikit lanjutan dari yang minggu lalu. Ya, minggu lalu tadi di-share sudah mengasihi dengan menyakitkan itu tidak gampang tapi bisa di dalam Tuhan. Dan hari ini kita lanjutkan jangan sampai luka itu berbahaya. Jangan sampai luka itu berbahaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang mencelikkan mata rohani kami. Supaya kami mengerti firman-Mu. Bukan saja mengerti ya Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, pakai putri yang menerjemahkan, urapi kedua hamba-Mu Tuhan, menjelaskan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan kami siap belajar ya Tuhan, dengan rendah hati, dengan jiwa dan hati seorang murid yang mau dididik oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Firman Tuhan diambil di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita membaca bersama-sama Injil Matius 11, 28 hingga 30. Kita buka suara membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, saya baca sebuah cerita dalam buku Great Expectation. Dalam cerita Great Expectation itu ada seorang wanita bernama Miss Havisham. Nah, Miss Havisham itu punya seorang kekasih dan kekasihnya menjanjikan akan menikah dengan dia, berjanji. Ya, sudah siap-siap hari pernikahan itu. Dia menunggu di rumahnya untuk dijemput oleh sang pengantin. Tapi ternyata kekasihnya, sang pengantin pria, tidak hadir. Dia sangat kecewa. Tunggu sang pengantin gak pernah muncul. Saking kecewanya kemudian dia mengambil keputusan menutup pintu rumahnya, menutup semua jendela. Dia tidak mau ketemu siapa-siapa. Dia tetap memakai pakaian pengantinnya. Dari warna putih cerah sampai warna dekil dan kuning. Dia mengurung diri, ya, semua jam dimatikan, dia tidak mau tahu jam berapa dan hari apa. Kue pengantin dibiarkan saja di meja dan akhirnya membusuk. Hidupnya sangat-sangat menyedihkan. Luka di dalam hatinya dan batinnya sangat-sangat dalam. Luka itu makin lama, makin menggerogot hidupnya. Akhirnya infeksi, bernanah, dan dia gagal total. Hidupnya hancur. Ini sebuah contoh. Luka dalam hati, luka dalam batin yang dibiarkan itu sangat-sangat berbahaya. Luka batin, luka hati yang tidak disembuhkan itu bisa infeksi, bisa bernanah, dan nanah itu bisa membengkak dan pecah. Lalu bahaya keracunan dan bisa mematikan. Saya tidak tahu ketika saya ceritakan cerita ini, saudara duduk di sini, apakah saudara pun sedang memiliki sakit hati, luka batin, entah kepada siapa. Ada yang sakit hati dengan bos, ada yang sakit hati dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara sekandung, dengan teman, dengan kekasih, dengan pacar, dengan pendeta, dengan majelis, dengan siapa saja bisa terjadi.
perasaan luka batin itu. Atau ada sesuatu dalam hidup saudara yang tidak pernah kesampaian. Menunggu dan menanti cukup lama seperti penantian yang tidak pernah datang yang dimiliki oleh Miss Havisham. Saya tidak tahu, ya. Faktanya sakit hati dan sakit batin itu bisa dikarenakan macam-macam. Ada kecelakaan, ada yang dikhianati, ada yang dibohongi, ada yang ditipu. Ya. Hati menjadi terluka. Bisa disebabkan oleh manusia, bisa disebabkan oleh alam, bisa disebabkan oleh kecelakaan, salah sendiri, sakit penyakit, dan berbagai macam alasan. Bahkan ada yang menganggap itu kesalahan Tuhan. Bukan saja kesalahan iblis, jarang sekali manusia menyalahkan iblis, tapi lebih banyak mungkin menyalahkan diri sendiri, keluarga, dan Tuhan, dan orang lain. Ada yang menyalahkan hukum karma, takdir. Ya, sudah digariskan. Kalau saudara menyalahkan Tuhan, berarti Tuhan juga sumber kejahatan. Hati-hati sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara menghadapi sakit hati luka batin itu. Kecewa yang bisa mendatangkan infeksi yang berbahaya itu. Bagaimana saudara menyelesaikannya? Saya harap tidak ada yang seperti Miss Havisham itu yang membahayakan jiwanya. Ada juga orang yang menghadapinya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Saya harap saudara juga tidak melakukan hal-hal negatif itu. Contohnya ada sebuah kebiasaan orang Jepang itu, ya, kalau kesel sama bos, sakit hati sama bos, itu gak bisa bales, ya kan? Saudara, kalau bosmu menyakitimu bisa bales gak? Mungkin di Amerika bisa, bawa pistol lalu dijedor itu ya bosnya. Di Jepang itu ada kebiasaan menjual boneka bentuk manusia. Jadi saudara kalau disakiti bosmu, ya orang Jepang itu beli boneka itu pulang lalu wajahnya ditaruh wajah bosnya. Jadi pulang kerja jotos bosnya. Marah-marahin boneka itu. Kelihatan positif bisa melampiaskan kemarahan, kebencian dan sakit hati. Sebenarnya sangat negatif. Sebab luka di dalam hati dan batin itu tidak pernah diobati. Ini yang terjadi. Luka itu tidak sadar lama-lama jadi sangat berbahaya dan bisa mematikan. Kadangkala saya berpikir sebenarnya masalah yang dihadapi itu kadangkala tidak besar. Ya, ada orang sakit hati ya karena hal-hal kecil seperti ada nyamuk atau serangga yang mengganggu. Contohnya misalnya suaminya tidak pernah perhatikan dia kalau pakai baju baru. Pakai sepatu baru, pernah gak suami memperhatikan? Ya, gak pernah diperhatikan, lalu sakit hati. Ya, bos yang tidak pernah perhatikan kalau kamu kerja keras, dia gak peduli. Saudara hanya minta fasilitas standar aja dibilang ini terlalu menuntut. Ya kan? Beasiswa saudara ditolak. Saudara tidak terpilih dalam tim olahraga ataupun kelompok teman, grup tertentu, ya. Gaji saudara tidak pernah naik-naik walaupun sudah kerja setengah mati. Saudara tidak diundang dalam pesta pernikahan atau pesta ulang tahun temanmu misalnya. Atau tidak turut diundang dinner padahal yang lain diundang, juga bisa sakit hati. Tidak dipuji, tidak diapresiasi dalam pelayanan. Melayani setengah mati, Pak Pendeta gak pernah lihat. Majelis gak pernah apresiasi. Kemarin kita apresiasi ya by the way, sebagian gak hadir. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu mengganggu. Lalu membuat saudara gak bisa tidur, stres, kesel, marah, sakit hati, lalu disimpan, lama-lama jadi pahit, lalu pahit jadi racun, saudara. Dan kemudian infeksi, bernanah, pecah, dan kemudian berbahaya. Nah, pagi ini kita akan memikirkan, jangan mengambil langkah yang negatif, tapi mari belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan mengobati. Tadi ayat pembimbing yang kita baca itu dari Mazmur 31 ayat 9 mengajarkan kepada kita pemazmur berdoa kepada Tuhan.
Ketika dia sakit hati itu, dia rasa sesak itu, sampai matanya itu mungkin kebanyakan nangis juga sampai mengidap. Jiwanya merana dan tubuhnya juga ikut sakit. Dia datang kepada Tuhan, dia katakan, kasihani aku Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Contoh yang baik, pemazmur datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak ingin kita semua itu ada di dalam luka batin itu lama-lama. Dia tidak ingin. Dia tidak ingin kita menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, menyimpan luka dalam hati itu sampai kemudian infeksi dan berbahaya. Sebab itu teks yang kita baca tadi, Matius 11, 28-30, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang terbaik untuk menyembuhkan semua luka batin itu. Dan dia juru selamat yang sejati, penyembuh yang sejati. Dia sudah berikan nyawanya di atas kayu salib. Menyembuhkan hutang dosa kita, pastilah dia bisa menyembuhkan sakit batin, sakit mental, sakit fisik, dan apa saja. Sebab dia bukan saja mati bagi kita, dia bangkit kembali. Ketika Yesus hidup di muka bumi ini, dia melakukan banyak mujizat. Yang buta menjadi melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Ya. Pasti hari ini saudara pun dan saya pun bisa disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Maukah saudara disembuhkan? Bilang mau aja gak kuat, gimana mau sembuh? Mau saudara disembuhkan? 3 langkah. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Ayat 28. Ayat 28, Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Itu sebuah undangan. Itu langkah pertama. Langkah pertama untuk disembuhkan adalah datang kepada Tuhan. Dia memberikan undangan yang paling indah. Mari kepadaku, artinya sebelum saudara menyampaikan luka-lukamu, sakit hatimu kepada manusia, datang kepada Tuhan dan sampaikan kepada Tuhan sakit hatimu itu. Jangan salah cari dokter. Biasanya kalau orang sakit hati dia kemana ceritanya? Ke tetangga, ya, masukin lagi di WhatsApp, di SMS, seluruh dunia dikasih tahu. Tambah lagi kecap, bumbu, Ajinomoto. Yesus bilang jangan. Datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan, jika ada seorang di antara kamu yang menderita, yang sakit, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Ada lagunya kan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Mungkin kadang-kadang nyanyinya salah sih, beritahu Yesus. Yesus gak perlu tahu. Nanti tahu tempe di situ. Beritahu, let him know, let him know. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu peduli, seperti tadi lagunya Randy bagus sekali. Dia peduli walaupun kau tidak mengerti. Dia peduli ketika Petrus itu ditahan masuk penjara. Paulus masuk penjara. Petrus gak bisa bayar pajak. Dia mengerti. Kalau ada pengantin yang dalam pesta itu kekurangan anggur. Dia peduli dan dia bantu wanita jalang yang menimba air. Yang sakit disembuhkan. Apa masalahmu? Saya tidak tahu. Tuhan tahu. Sebab itu beritahu kepada Yesus. Apapun masalah. Suatu hari ada seorang guru sekolah minggu, waktu mengajar dia tanya anak-anak sekolah minggu, ingin menguji anak-anak kelas besar itu, sejauh mana sudah belajar firman Tuhan. Kayak kemarin kita ada kuis begitu ya. Dan guru itu bertanya, siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang kekhawatiran? Lalu seorang anak angkat tangan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dia yang memelihara kamu. Ibu guru bilang, bagus sekali. Ya kan? Siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang pengampunan? Seorang anak lagi tunjuk tangan.
Kalau engkau mengampuni sesamamu, Bapa di sorga pun mengampuni kamu. Tapi kalau kau tidak mengampuni sesamamu, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Wah, Bu Guru bilang hebat sekali anak-anak kelas besar ini. Tahu tentang ayat-ayat. Lalu Ibu Guru tanya, satu lagi, siapa yang tahu ayat tentang perkawinan? Kemudian semua anak terdiam, gak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba satu anak duduk paling belakang. Dia bilang, Bu, aku coba ya. Tuhan bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini hanya humor. Tapi mungkin ada benarnya. Ketika anak-anak mulai melihat bapak maknya ini kalau menikah udah jadi papa mama berantem melulu. Ya. Sakit hati. Papa dan mama kemudian saling menyakitkan. Yang satu gak pulang, satu kelayapan. Dia lama-lama jadi anak pembantu. Jadi mengingat perkawinan dia bilang apa? Bapak ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Oh, ada banyak hal saudara masalah di dunia ini. Kadang-kadang manusia gak mengerti dan seringkali tidak mengerti. Dan salah mengerti. Ambil kesimpulan terlalu cepat. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mengerti, Dia maha tahu, Dia maha peduli. Dia berkata lanjutnya apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua. Tanpa kecuali. Apapun masalahmu yang membuatmu sakit, membuatmu letih, membuatmu lesu, membuatmu berbeban berat. Termasuk sakit hatimu, luka batinmu, kepahitanmu, kemarahan, kekesalan dalam hatimu. Yesus katakan, mari kepadaku, maka kamu akan mendapat kelegaan dan kesembuhan. Amin. Gak ada cara lain, itu cara pertama. Ya. Terima undangan Tuhan Yesus dan mengatakan, ya Tuhan aku datang kepadamu. Manusia tidak mengerti aku, engkau yang mengerti Tuhan. Ini sakit hatiku. Aku benci sekali dengan si X itu karena dia A, B, C, D, E, F, G. Aku benci dengan si Y sebab si Y itu juga A, B, C, D, E, F, G. Sampaikan semuanya, semua hatimu, pikiranmu. Menangis di hadapan Tuhan silakan. Katakan sampai mataku itu sudah kedap Tuhan. Sampai tulang-tulangku pun menjadi sakit. Ini aku Tuhan. I let you know, saya kasih tahu kamu Tuhan, ini semua hatiku dan pikiranku. Itu cara pertama. Maka dia katakan, aku akan memulihkan kamu secara total dan memberimu kelegaan. Yang kedua, tunduk kepada Tuhan Yesus. Ayat 29. Yang pertama datang, yang kedua tunduk. Ya, dia katakan belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia rendah hati. Dia akan mengobati kamu dengan lemah lembut kalau kamu sungguh-sungguh mau tunduk kepada Dia. Bukan hanya datang menyampaikan dengan bibir mulutmu seluruh isi hatimu, pikiranmu, tapi kamu tunduk dan siap apapun yang dilakukan padamu. Saya ingat waktu Daud menuliskan Mazmur 23, dia katakan, ya Tuhan kau gembalaku, engkau mengurapi aku dengan minyak. Aku dombamu Tuhan, yang Tuhan baringkan di rumput hijau. Ketika aku melewati bayang-bayang maut, aku tidak takut. Sebab engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pasti Daud ingat waktu dia jadi gembala domba. Ketika dombanya sakit. Domba itu perlu dikasih minyak. Untuk menjaga domba itu dari serangan serangga dan penyakit lainnya. Dan domba yang mau diobati itu harus datang kepada gembala dan dia harus tundukkan kepalanya. Dan kemudian gembala itu mengolesi dengan minyak
yang menyembuhkan. Daud ingat itu. Ya, ketika si domba mau tunduk, maka gembala akan melakukan tugasnya. Ini loh gambarannya. Datang kepada Tuhan dan tunduk dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Datang dengan memohon rendah hati. Bukan menuntut, bukan memaksa. Bukan ikut kesel dan marah. Tapi katakan, Tuhan, aku tunduk dengan rendah hati. Tuhan, curahkan urapan minyak kesembuhan-Mu kepadaku. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan yang kuat, maka dia akan dipulihkan dan ditinggikan oleh Tuhan. Saya ingat di Indonesia ada seorang pendeta pernah bercerita kesaksian yang sudah pernah dengar. Pendeta yang bernama Anthony Cheng. Dia itu melayani lewat radio RPK, kemudian dia cerita kesaksiannya. Tadinya dia sangat sombong, sangat sok, ya, suka membenci dan menghina orang-orang Kristen. Ya. Akhirnya sekolahnya gagal, dia jatuh dalam drugs, narkoba, judi, berzina, dan lain sebagainya. Dia gagal dalam hidupnya, dia depresi, dan kemudian jadi gila. Dia bisa jalan di jalanan dengan tidak berpakaian sama sekali. Dia pernah tidur di rel kereta api supaya ditabrak dan mati. Tapi semua usahanya mematikan dirinya gagal. Dia masuk rumah sakit jiwa. Singkat cerita kemudian ada orang yang nginjili dia, kasih dia Alkitab. Dan dia mulai baca firman Tuhan. Dia mulai mengerti bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat yang bisa menyembuhkan dia. Akhirnya dia katakan dia tunduk 100% kepada Tuhan Yesus. Mengakui seluruh dosanya, dia bertobat. Dan pikiran dan jiwanya yang sudah gila itu disembuhkan oleh Tuhan. Singkat cerita kemudian dia belajar Alkitab, belajar teologi. Akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan full time yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Poin saya adalah orang yang gila pun, kalau Tuhan mau sembuhkan dan pakai, bisa. Amin. Padanya tiada hal yang mustahil. Asal kamu mau tunduk datang. Mengakui seluruh kesalahanmu. Gak ada manusia yang sempurna yang gak pernah berbuat salah. Kesalahan apapun yang pernah kau lakukan datang kepadanya. Tuhan, aku mohon pengampunanmu dan pemulihan. Jangan dibohongi oleh iblis ketika engkau melakukan kesalahan dan iblis mengatakan kamu tidak pantas. Kamu tidak layak. Kamu bukan orang Kristen, kamu palsu. Ayo mati saja, tinggalkan gerejamu, tinggalkan Tuhanmu. Lakukan yang jahat sekalian, kamu sudah basah, kadung basah. Itu bohong dari iblis. Orang yang gila dan mati pun bisa dipulihkan oleh Yesus. Teroris bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab ketika seseorang mau datang dan tunduk dan bertobat dan mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan, dia katakan jiwanya akan mendapat ketenangan. Datang dengan lembut, dengan rendah hati, dengan pengakuan. Sebab itu berdoa dengan memohon, berdoa dengan hancur jiwa, bukan memaksa Tuhan, bukan marah-marah, bukan kesal. Tekun di dalam doa, walaupun kadangkala kamu tidak mengerti. Ini loh, gak gampang. Saya yakin ya, domba itu datang ke gembala, dia tidak mengerti minyak urapan itu bisa menyembuhkan dia. Dia tidak mengerti. Dia cuma berbaris aja. Sampai di depan gembalanya lalu diolesi, besok tahu-taunya sakitnya udah hilang. Gak pernah domba itu berpikir apa hasilnya dan minyaknya minyak apa. Jangan terlalu mengandalkan pikiran, pengalaman dan kehebatan saudara. Tapi rendah hati, Tuhan aku gak punya apa-apa. Tuhan aku gak bisa apa-apa. Pengetahuanku nothing, pengalamanku nothing Tuhan.
Tolong aku tidak mengandalkan otakku, tapi mengandalkan Engkau Tuhan. Itu yang disebut dengan rendah hati dan beriman. Itu poin ketiga. Percaya kepada Tuhan. Setelah datang, tunduk dengan rendah hati, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan kata lain, ketika kita menyerahkan beban atau kuk itu kepada Tuhan, yang tadinya berat padamu, waktu kamu menyerahkan kepada Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati itu berubah jadi ringan. Yang tampaknya mustahil, gak bisa kau pikul, terlalu berat, tapi akhirnya ternyata bisa kamu jalani dan kamu lewati. Sebab Tuhan mengubahnya, beban itu jadi enak dan ringan. Ayat ini unik sekali. Seorang guru sekolah minggu pernah tanya muridnya, kamu punya pikiran dan pengertian apa anak-anak waktu Yesus bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu ibarat kayu yang bengkong yang ditaruh di atas lehernya sapi atau kerbau untuk menarik beban. Pasti berat bagi sapi, tapi kalau kita lihat sapi bekerja rasanya juga, ya, dia gak ngomong sih ya berat atau ringan, tapi dia menyelesaikan tugasnya. Pernah gak saudara melihat orang pikul itu, pikul-pikulan padi dari desa ke kota, atau pikulan jamu, ibu-ibu jamu gak tahu masih ada gak di Indonesia. Ya, kalau lihat mereka pikul itu rasanya berat ya, kalau lihat. Tapi kalau kita tanya mereka berat gak, mungkin dia bilang tidak, karena dia mikul sambil joget. Ya mungkin berat juga. Tapi yang Yesus punya lebih ringan lagi. Kuk yang kupasang itu lebih ringan, kata Tuhan. Ada seorang murid pintar sekali, dia bilang sama Bu Guru, Bu Guru, saya kira kuk itu di situ Yesus bukan bicara soal kayu yang berat yang di atas leher sapi. Tapi saya bisa membayangkan kuknya Yesus itu ibarat tangan dia merangkul leherku. Dan kami berjalan bersama-sama. Kalau kamu dirangkul kekasihmu jalan sama-sama berat gak? Ya berat juga Pak, karena kekasihku itu pemain boxing Pak. Tapi maksudnya kalau rangkulan cinta, rangkulan kasih, itu enak dan ringan. Itu kira-kira gambarannya. Tapi gambaran dari gembala yang menyembuhkan domba-domba yang sakit itu adalah seperti domba yang gak ngerti apa-apa. Dia cuma datang dan percaya bahwa ada sesuatu yang dituangkan di kepalanya dan di badannya, kemudian dia sehat. Domba cuma mengerti itu disebut iman. Banyak hal kita tidak tahu bagaimana dan apa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan aku percaya bahwa kuasa-Mu melampaui pikiranku, pengetahuanku, pengalamanku, hikmatku, dan apa-apa yang punyaku Tuhan, melampaui semua itu. Aku yakin Tuhan, aku bisa disembuhkan. Sebab Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Dan aku akan sembuh. Itu iman. Melampaui apapun yang kau punya. Saya baca cerita pendek tentang seorang gadis yang diajak papanya jalan-jalan. Papanya waktu itu bersama dia berjalan harus menyeberangi sebuah jembatan. Lalu papanya bilang, pegang tanganku nak, supaya kamu gak sampai nanti terjatuh. Karena di bawah itu sungai. Anaknya mengatakan, Pak aku gak mau pegang tangan papa. Papalah yang pegang saya. Loh papanya bilang, apa bedanya? Sama aja lah aku pegang kamu, kamu pegang aku. Enggak, itu beda sekali Pak. Sebab kalau saya pegang tangan papa,
Kadang-kadang saya bisa melepaskannya. Tapi kalau Papa pegang tangan saya yakin saya gak mungkin terlepas dan gak mungkin akan terjatuh ke dalam sungai. Itu iman. Papanya manggut-manggut mengerti. Itu Papa manusia. Tapi Papa kita di sorga beda. Ya, Tuhan Yesus beda. Waktu kamu mengatakan, Tuhan pegang tanganku, kamu pasti selamat, pasti sembuh, dan pasti dipulihkan secara sempurna. Amin. Itu iman. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana caranya, tapi biarkan tanganmu, hidupmu, luka batinmu, sakit hatimu, katakan, Tuhan, Engkau pegang Tuhan. Bukan aku Tuhan, bukan aku, usahaku fail. Aku gak bisa Tuhan, tapi Engkau yang pegang. Itu iman. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan tanpa curiga, tanpa ragu, dan tanpa syarat apapun. Amin. Ada seorang bapak dan anaknya yang laki hadir di dalam seminar keluarga. Mamanya gak bisa ikut. Jadi cuma papa dan anak dalam seminar keluarga. Lalu di seminar itu ada seorang ibu yang kesaksian. Dia katakan, Tuhan itu sangat ajaib. Saya ingin ceritakan bagaimana aku berkeluarga dan punya seorang suami. Ajaib sekali. Waktu itu aku single cukup lama. Lalu aku berdoa, Tuhan belum jawab. Sampai suatu hari aku pergi ke mall. Aku lihat sebuah setelan jas yang bagus sekali untuk pria. Lalu aku beli jas itu satu setel. Dan aku bawa pulang. Aku taruh di samping ranjangku. Dan tiap malam saya berdoa, Tuhan, isilah jas itu dengan seorang pria yang baik yang mengasihi aku. Ya, supaya jas itu gak kosong, ada manusianya. Pria yang baik dan yang mencintai. Benar, gak lama kemudian aku dapat jodoh. Punya suami dan hari ini aku hidup bahagia. Hidup sukacita. Tuhanku, Yesus Kristus, maha ajaib. Nah, minggu depan kemudian, ya, ada seorang ibu datang ke pendetanya dan dia bilang, Pak, saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Tentang anak laki-lakiku, Pak. Loh, kenapa? Kayaknya dia sakit jiwa deh, Pak. Saya lihat di kamarnya, ada sebuah bikini di samping ranjangnya. Saya nggak tahu kenapa. Lalu pendeta ketawa. Dia bilang, Bu, anakmu gak gila. Ya, berdoalah supaya doanya juga dijawab. Dia pasti ingin bikini itu diisi dengan seorang wanita yang cantik dan mengasihi dia. Saya harus pulang dari kebaktian ini yang single gak buru-buru ke mall. Untuk beli jas atau beli bikini, itu bukan poin saya. Tapi poin saya adalah Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang di luar pikiranmu dan perasaanmu. Amin. Di luar hikmatmu. Percaya sepenuhnya, tanpa curiga, tanpa ragu, tanpa mengajukan syarat apapun, dia akan bekerja sesuai dengan schedule-nya, sesuai waktunya, sesuai kedaulatannya, dan kuasanya, dan kebaikannya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ke Gembala yang baik. Kau juru selamat kami, Kau penyembuh, satu-satunya penolong kami. Hari ini kami datang mengakui dalam hati kami ada luka-luka batin. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada air mata, ada hal-hal yang belum dipulihkan secara sempurna. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang mengajar kami untuk datang, untuk tunduk dan percaya.
Biarlah 3 hal ini kami pegang baik-baik Tuhan. Dan kami laksanakan dalam hidup kami. Dan kami mohon kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau menyembuhkan setiap jiwa-jiwa yang terluka. Menyembuhkan keinginan yang belum dipenuhi. Menyembuhkan sakit batin. Terima kasih Tuhan. Kau menyentuh setiap kami menjamah dengan kasih-Mu. Dan pegang hidup kami erat-erat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah kami. Jadi baru, sembuhkan kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang tidak pernah salah. Ajar kami tabah menantikan schedule-Mu. He touched me. Oh, He touched me. And make me whole in my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua kan berubah dan ku disembuhkan. Yesus jamah ku jadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kesembuhan, mohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata,